dua kitab suci atau dua agama, Islam dan Kristen. Ya. Tidak mungkin mempertentangkan itu karena sudah beda dasarnya. Dan bagi orang Islam, saya sangat mengetahui bahwa di sana dikatakan agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Mestinya orang-orang yang beragama Islam juga tidak usah tersinggung ketika orang menyinggung tentang agamanya sendiri. Ya. Dan tidak juga baik kalau orang Islam pun memaksakan agamanya kepada orang Kristen. Menyampaikan agamanya kepada orang Kristen dengan menjelek-jelekkan agama Kristen, itu pun penodaan. Orang Kristen juga sebaiknya begitu. Menyampaikan Injil kepada orang yang beragama Islam dengan menjelek-jelekkan Quran misalnya, itu tidak boleh. Itu menodai agama. Dan saya mau sampaikan, saya tidak pernah melihat ada orang yang bertobat oleh karena agamanya dijelek-jelekkan. Meninggalkan agamanya kalau agamanya dijelek-jelekkan. Tidak ada. Yang ada kebencian. Saya senang mendengarkan tausiah daripada Gus Mus, Gus Muafik, Gus Dur. Nah, ini orang-orang yang saya kagumi. Saya senang, bahkan saya tunggu tausiah mereka. Saya cari. Karena buat saya, sebenarnya para tokoh agama itu, ya, bukan teriak-teriak menjelekkan agama orang. Tokoh agama itu mestinya mendengar dia berkhutbah, ada damai di hati kita, terlepas agama kita apapun. Mendengar dia berdoa, ada damai di hati kita. Mendengar dia berbicara, ada damai di hati pendengarnya. Bertemu dengan dia, ada hati di dalam diri orang yang menemui dia. Bersalaman dengannya, ada damai di hati kita orang yang menyalami dia. Mendengarkan namanya, ada damai di hati kita. Bahkan mendengar beritanya, ada damai di hati kita. Inilah tokoh agama yang sesungguhnya. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia kepada Anda semua dimanapun Anda berada. Dalam minggu terakhir ini, kita mendapatkan suatu tontonan yang menarik tentang kasus Muhammad Kece. Kita melihat bahwa putusan hakim di Pengadilan Negeri Ciamis terhadap dalam kasus Muhammad Kece ini sangat memprihatinkan dan sepertinya kita kehilangan rasa adil dari pengadilan ini. Apalagi dibandingkan dengan kasus Yahya Waloni yang diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tuntutan 7 bulan dan vonis hakim 5 bulan. Ketika membandingkan ini, maka segera terasa bahwa rasa keadilan itu ternyata tidak bisa didapatkan, khususnya bagi orang-orang yang mencari keadilan dari kalangan tertentu. Nah, kasus Muhammad Kece ini, kalau kita lihat, sebenarnya ini adalah kasus dugaan penistaan agama. Ya, penistaan agama. Kasusnya sama dengan apa yang dilakukan oleh Yahya Waloni. Ya. Hukumnya mestinya sama dengan hukum yang didakwakan kepada Yahya Waloni, yaitu pasal 156A. Demikian juga yang sudah diputus dalam kasus Ahok, pasal 156A. Tetapi saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan semua, dalam kasus Muhammad Kece, bahwa pasal yang dituduhkan atau yang didakwakan kepada Muhammad Kece bukan pasal 156A. Awalnya pasal 156A, tetapi ada perubahan, ya, menjadi pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Walaupun kasusnya sama, tetapi pasal yang dituduhkan itu, yang didakwakan itu berbeda. Di sini kita lihat ada suatu kejanggalan sebetulnya, ya. Tetapi saya, karena pemirsa
bukanlah di ruangan kelas hukum, maka tidak masuk saya terhadap hal-hal detail masalah hukum ini. Maka saya hanya menyinggung sedikit saja. Ya, pengacaranya sendiri kecewa dengan perubahan pasal tersebut. Ya, kenapa? Pasal 156A itu tuntutannya maksimum 5 tahun penjara. Sementara pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yaitu mengenai pemberian keterangan palsu, ya, kebohongan yang mengakibatkan keonaran, ya, tuntutannya itu 10 tahun, maksimum 10 tahun penjara. Ini yang terjadi. Dan jaksa menuntut dia 10 tahun penjara, hakim mengabulkan 10 tahun penjara tanpa ada faktor-faktor yang meringankan. Semua kita tahu bahwa Muhammad Kece itu di tahanan Bareskrim Polri, ya, dia disiksa oleh sesama tahanan lainnya pada malam itu ketika baru sampai dia dari Bali, sekitar jam 1:30 subuh, dia sudah disiksa di tahanan, bahkan disuruh memakan fases, tinja manusia. Ya. Ini dilakukan oleh seorang pejabat Polri yang sedang ditahan pada saat itu. Memang ini luar biasa. Akan tetapi, itulah keadilan. Putusan itu adalah hukum yang hidup di negara ini. Ya. Dalam kasus ini, saya agak terbalik melihatnya. Yang saya lihat Muhammad Kece lah yang menang dalam persidangan ini. Muhammad Kece, saya tidak pernah bisa bertemu dengan Anda, akan tapi saya mau sampaikan kepada Anda, saya salut dengan pledoi Anda. Walaupun menurut saya pledoi Anda itu terkait sesungguhnya terhadap penistaan agama, bukan terkait dengan pasal 14 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 itu. Kenapa? Di situ disinggung mengenai keterangan bohong palsu mengenai keonaran. Mestinya itulah fokusnya. Akan tapi ini sudah berlalu, ya. Dan kenapa saya katakan Muhammad Kece pemenangnya adalah karena hukuman yang diberikan kepada Anda itu, ya, itulah keadilan, ya, itulah keadilan dari wakil Tuhan di dunia ini. Dalam kasus Yahya Waloni, saya salut kepada jaksa penuntut hukumnya, ya, penuntut umumnya dan hakim-hakimnya. Mereka memutuskan 7 bulan, ya, penjara. Dituntut 7 bulan penjara dan dihukum dia, divonis dia 5 bulan penjara. Itu yang benar. Sebab itu saya salut kepada hakim maupun JPU-nya. Ya. Baik. Kasus Muhammad Kece ini, ya, membuat saya salut kepada Muhammad Kece. Dalam pledoinya disebutkan di situ bahwa pada malam itu ketika dia baru sampai dari Bali sekitar jam 1:30, ya, saya ulangi sedikit lagi bahwa dia disiksa di sana. Menurut dia untuk ukuran manusia dia mestinya sudah mati pada saat itu. Dan pada saat itulah dia diberikan fases ataupun kotoran manusia, disuruh dimakan sebenarnya, ya, oleh Napoleon Bonaparte. Nah, tetapi dalam pledoinya dikatakan bahwa dia sudah memaafkan mereka. Ikhlas dia katakan. Dan dia katakan dia tidak punya hak untuk membenci orang lain. Luar biasa. Buat saya, Anda Muhammad Kece, you live beyond the law. Ya. Ketika banyak orang merasa senang menyaksikan itu, bahkan dari Majelis Ulama Indonesia, ya, Anwar Abbas itu menyatakan bahwa Muhammad Kece itu wajar melakukan itu. Bahwa Napoleon Bonaparte itu wajar melakukan itu terhadap Muhammad Kece. Dalam satu wawancara oleh TV One, saya saksikan itu dikatakan. Nah, oleh sebab itu, saudara,
kasus pengadilan di Ciamis ini terhadap Muhammad KC ini mengingatkan saya terhadap seorang pengacara dari Kenya yang bernama Dola Indidis. Pada sekitar bulan Juli, pertengahan Juli, ya, kalau saya nggak salah, tahun 2013, ketika kami dengan keluarga sedang makan di salah satu restoran di Amsterdam, maka di salah satu pojok ruangan itu ada koran di situ, koran Times, dan salah satu judulnya di situ yang cukup besar pada saat itu, saya bisa baca dari jauh. Dikatakan di situ bahwa seorang lawyer dari Kenya, ya, Dola Indidis, menggugat pemerintah Italia dan pemerintah Israel di International Court of Justice di Den Haag. Saya tertarik, saya baca. Di situ dikatakan bahwa dia menggugat pemerintah Italia dan pemerintah Israel karena mereka menyalibkan Yesus. Nah, kenapa dia gugat? Dia katakan pada saat itu Yesus itu dihukum tidak berdasarkan hukum Israel, tidak berdasarkan hukum Yahudi, melainkan berdasarkan hukum Roma. Saya mau sampaikan sedikit bahwa pada saat itu, ya, pada zaman Yesus itu, ya, pemerintah yang memerintah di wilayah Palestina itu, termasuk Yehuda ataupun Israel pada saat itu, adalah pemerintah Roma yang gubernurnya adalah Pilatus. Seperti Belanda waktu menjajah Indonesia, hukumnya berlaku hukum Belanda. Akan tetapi untuk orang-orang Yahudi, hukum yang berlaku adalah hukum Taurat, hukum Yahudi pada saat itu. Nah, hukum salib itu bukan hukum Yahudi, tetapi hukuman Roma terhadap orang-orang jajahannya yang memberontak terhadap pemerintah Roma. Itulah hukuman salib. Sementara di orang Yahudi, semua kita tahu, hukuman terhadap pelanggaran ataupun dalam kasus Yesus ini sebagai penista ataupun penoda agama, mestinya dihukuman mati, dilempari dengan batu. Ingat kasus Stefanus ataupun kasus-kasus sebelumnya, mesti dilempari dengan batu. Akan tetapi, kenapa orang-orang Yahudi tidak mau menghukum Yesus dilempari dengan batu? Karena kesalahannya bukan kesalahan mengenai penodaan agama sebenarnya pada saat itu, tetapi direkayasa itu menjadi penodaan terhadap agama. Saya mau berbagi dengan Anda di dalam Matius pasal 26 ayat 59, dan kisah ini bisa Anda baca juga di Markus, Lukas dan sebagainya, bahkan termasuk di dalam sejarah orang Yahudi. Matius pasal 26 ayat 59. Saya tidak sedang menginjili Anda, saya sedang bicara tentang kasus hukum nih. Dikatakan imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya. Imam besar yang dimaksudkan di sini adalah Kayafas. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Pasal 26 ayat 62. Di ayat 63, tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak?" Di dalam ayat 64 dikatakan, engkau sudah mengatakannya. Inilah yang menjadi dasar buat mereka untuk menuduh dia, menuduh Yesus. Ayat 65, maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah."
menghujat yang maha tinggi, ya, menista agama. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya, ya, dia dihukum mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi itu pintar, tidak mau tangannya berlumur darah, ya, maka dicarilah keterangan-keterangan palsu untuk membuat Yesus itu seolah-olah melanggar hukum pemerintah Roma. Mereka tidak melempari Yesus dengan batu. Mereka menggunakan hukum Roma. Dia dihukum mati dengan disalibkan. Anda tahu ketika dibawa kepada Kayafas, Kayafas tidak menemukan apa kesalahannya. Tetapi masyarakat itu sudah terprovokasi dengan keterangan-keterangan palsu. Datang mereka ke pengadilan, demo mereka di sana. Mereka menuntut harus disalibkan. Apa akibatnya? Kayafas menyerahkan kepada mereka, silakan lakukan apa yang kamu mau. Dia cuci tangan, ya. Kawan-kawan semua, ya, kembali mengenai penistaan agama ini, saudara. Penistaan agama membentuk keonaran, mengakibatkan keonaran. Ini satu hukum dan pasal yang sangat subjektif. Saya tidak melihat ada keonaran sebetulnya di bangsa ini. Akan tetapi bagi orang-orang tentu sudah melihat itu ada keonaran. Ya, saya tidak melihat ada penistaan agama. Tetapi orang lain sudah melihat itu penistaan agama. Nah, oleh sebab itu, maka ini memberikan dampak yang luar biasa kepada bangsa ini. Orang seluruh dunia menonton kita, menyaksikan kita, bagaimana pola pikir kita menghadapi hal yang seperti ini, terutama hakim-hakim kita. Nah, sebab itu, seperti yang sudah pernah katakan dalam video saya sebelumnya, ya, kita ataupun bangsa ini perlu merekonstruksi cara berpikir kita. Topik kita pada saat ini saya beri judul Terawan versus rekonstruksi pola pikir. Waktu sudah berlalu begitu lama. Undang-undang, boleh saya katakan, tertinggal. Perlu merekonstruksi cara berpikir kita. Kenapa? Sering kita tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya, kita sudah mengambil kesimpulan. Sering kita hanya berdasarkan keterangan-keterangan yang tidak berdasar, yang tidak benar, kita mengambil kesimpulan. Ya. Sehingga apa? Yang kita temukan adalah kerugian. Kenapa saya katakan perlu kita merekonstruksi cara berpikir? Kepada orang-orang yang sedikit-sedikit mencap penistaan agama, penodaan agama, perlu kita berpikir, siapa yang membuat agama itu ada berbeda-beda? Siapa yang mengizinkan itu? Satu. Kedua, cap penista agama ini diberikan kepada orang-orang, ya, dalam kasus Muhammad Kece, sebetulnya dia sedang menanggapi apa yang disampaikan oleh Abdul Somad yang mengatakan ada jin kafir di salib itu. Dia sedang menanggapi itu sebetulnya. Sehingga dia katakan dalam videonya, dicari dalil-dalil sama dia untuk merespons ini. Sehingga dikatakan yang sebaliknya, bahwa Muhammad itu dikelilingi oleh jin kafir. Itu dikatakan oleh Muhammad Kece. Lalu siapa yang menista agama di sini sebenarnya? Anda lihat, kurang apa Yahya Waloni menista agama Kristen? Kurang apa Abdul Somad menista agama Kristen? Menodai agama Kristen? Adakah Abdul Somad itu hari ini diadili? Adakah Abdul Somad itu sekarang ditangkap? Tidak ada. Seperti apa Yahya Waloni
menodai agama Kristen, mengatakan Alkitab itu palsu, ada Markus, Lukas, cap tikus segala macam. Dia ngomong kata-kata yang tidak benar. Ya. Tetapi itulah faktanya. Ya. Oleh sebab itu, saya juga ingin berpesan kepada kawan-kawan dari orang-orang yang beragama Kristen. Saya tidak sedang berbicara supaya Anda tidak menginjil, akan tetapi Anda perlu melihat hukum di Indonesia ini. Ya. Menyatakan sesuatu tentang agama lain di hadapan umum itu adalah penistaan agama. Ya. Walaupun sebenarnya sudah ada Undang-Undang Nomor Pasal 156A KUHP, tetapi Anda tetap bisa diadili dengan undang-undang sebelumnya tahun 45-46 yang menyatakan menyampaikan itu di hadapan umum adalah merupakan satu penistaan juga. Nah, yang lebih baik adalah berdialog. Mari kita berdialog, ya, supaya ada muncul satu pemahaman yang benar, yang baik. Tidak ada satu orang manusia pun di dunia ini yang senang ketika menghadapi atau mendengar bahwa agama dinodai, dilecehkan, ya. Dan tidak akan mungkin kita mempertentangkan dua kitab suci atau dua agama, Islam dan Kristen. Ya. Tidak mungkin mempertentangkan itu karena sudah beda dasarnya. Dan bagi orang Islam, saya sangat mengetahui bahwa di sana dikatakan agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Mestinya orang-orang yang beragama Islam juga tidak usah tersinggung ketika orang menyinggung tentang agamanya sendiri, ya. Dan tidak juga baik kalau orang Islam pun memaksakan agamanya kepada orang Kristen. Menyampaikan agamanya kepada orang Kristen dengan menjelek-jelekkan agama Kristen, itu pun penodaan. Orang Kristen juga sebaiknya begitu. Menyampaikan Injil kepada orang yang beragama Islam dengan menjelek-jelekkan Quran misalnya, itu tidak boleh. Itu menodai agama. Dan saya mau sampaikan, saya tidak pernah melihat ada orang yang bertobat oleh karena agamanya dijelek-jelekkan, meninggalkan agamanya karena agamanya dijelek-jelekkan. Tidak ada. Yang ada kebencian. Saya senang mendengarkan tausiah daripada Gus Mus, Gus Muafik, Gus Dur. Nah, ini orang-orang yang saya kagumi. Saya senang, bahkan saya tunggu tausiah mereka. Saya cari. Karena buat saya, sebenarnya para tokoh agama itu, ya, bukan teriak-teriak menjelekkan agama orang. Tokoh agama itu mestinya mendengar dia berkhotbah, ada damai di hati kita, terlepas agama kita apapun. Mendengar dia berdoa, ada damai di hati kita. Mendengar dia berbicara, ada damai di hati pendengarnya. Bertemu dengan dia, ada hati di dalam diri orang yang menemui dia. Bersalaman dengannya, ada damai di hati kita orang yang menyalami dia. Mendengarkan namanya, ada damai di hati kita. Bahkan mendengar beritanya, ada damai di hati kita. Inilah tokoh agama yang sesungguhnya. Sebab itu pesan saya kepada kawan-kawan semua, para ustadz, guru-guru ngaji, guru agama dimanapun Anda berada, para pendeta, hentikanlah mempertentangkan agama kita dengan agama orang lain. Ya, hentikan. Dan jangan baper, jangan tersinggung. Ya, jangan tersinggung. Karena itu hanya akan menimbulkan masalah. Yang menimbulkan damai di hati adalah kasihanilah orang lain sama seperti dirimu, dan kasihanilah musuhmu. Buat orang Kristen yang percaya kepada Yesus, ingat pesan Rasul Paulus dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Sekalipun aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, itu sebabnya selalu saya katakan, live beyond the law. Hiduplah di atas hukum itu. Maka hukum itu
agama itu tidak menjadi belenggu kepada Anda. Kiranya Tuhan memberkati semua. Love.